Jenazah Brigadir Yosua telah selesai diotopsi ulang. Salah satu fokus pemeriksaan tim forensik adalah memeriksa soal dugaan adanya luka selain tembakan yang ditemukan keluarga. Otopsi ulang terhadap jasad Brigadir Yosua selesai digelar pada Rabu sore. Proses otopsi dipimpin oleh ahli forensik RSCM, Ade Firmansyah Sugiarto, dengan disaksikan oleh sejumlah pihak diantaranya keluarga, pengamat, Kompolnas, dan Komnas HAM. Sampel otopsi ulang akan dikirim ke Laboratorium Patologi Anatomi RSCM Jakarta Pusat untuk meneliti luka tubuh Brigadir Yosua secara mikroskopik. Hasil otopsi diperkirakan akan selesai dalam 2 hingga 4 pekan. Yang diduga ataupun dicurigai oleh keluarga sebagai adanya perlukaan lain seperti itu selain luka tembak. Nah, itulah yang memang akan kita konfirmasi dan itu menjadi fokus pemeriksaan kami. Sekalipun kami melakukan pemeriksaan secara menyeluruh otopsi seperti biasa, tentunya kami ada fokus-fokus sesuai dengan masukan dari keluarga dan penasihat hukum itu. Nah, ini semua nanti akan kami hasil pemeriksaan, tentunya membutuhkan waktu. Setelah konklusinya adalah setelah nanti adanya pemeriksaan laboratorium untuk memastikan betul apakah itu betul luka atau tidak. Karena pada saat terjadi pembusukan tentunya kita harus sangat berhati-hati. Warna merah di tubuh itu bisa saja merupakan postmortem staining atau postmortem discoloration yang harus kita pastikan dengan pemeriksaan mikroskopik. Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas mengawasi langsung proses otopsi ulang Brigadir Yosua di Rumah Sakit Sungai Bahar, Muaro Jambi. Kompolnas memastikan tim forensik bekerja independen dan adil. Kami tadi seperti yang disampaikan Pak Gatot dari Komnas HAM, selaku pengawas eksternal mendapatkan kesempatan untuk memantau seluruh proses dengan fair, jadi kami bisa melihat dan apa yang dilakukan oleh Dr. Ade dan kawan-kawan sangat profesional dan kami sangat percaya integritas dan independensi dari PDFI. Saya rasa itu dan kami berharap kawan-kawan sekalian bersabar menunggu hasil dari otopsi ini. Sementara itu, Saudara Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo mengatakan pelaksanaan otopsi ulang merupakan perwujudan komitmen Kapolri untuk membuka kasus secara terang benderang. Hasil otopsi ulang akan menjadi bukti tambahan tim khusus dalam mengungkap kasus kematian Brigadir Yosua. Ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki 2 konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dan oleh kedokteran forensik. Nah, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Pihak berwenang siapa? Dalam hal ini penyidik. Ya, penyidik akan sangat berkepentingan untuk meminta hasil dari hasil otopsi yang kedua ini sebagai tambahan alat bukti yang nanti akan dibuka dan diungkap di sidang pengadilan. Usai dilakukan otopsi ulang, Kepolisian Daerah Jambi menggelar upacara pemakaman kembali Brigadir Yosua Huta Barat secara kedinasan. Sebelumnya, keluarga meminta agar pemakaman ulang dilakukan secara kedinasan karena pertama kali jenazah dikembalikan ke Jambi tidak ada upacara pemakaman kedinasan. Baru saja dikonfirmasi oleh Kapolres bahwa akhirnya disetujui pemakaman dilakukan secara kedinasan. Mereka sedang mempersiapkan dan sekarang masuk. Terima kasih atas dukungan dari semua rakyat, ya. Panglima TNI, Presiden dan Pak Menko Polhukam. Doakan terus agar ini terbongkar supaya keadilan kita tegak dan semua kebenaran ini bisa terungkap. Maju terus. Harapan
Harapan keluarga agar jenazah Brigadir Yosua Huta Barat diotopsi ulang akhirnya terwujud. Rabu pagi, makam Brigadir Yosua di TPU Desa Sukamakmur, Muaro Jambi dibongkar untuk keperluan otopsi. Keluarga dan kerabat tak kuasa menahan tangis menyaksikan detik demi detik pengangkatan jenazah Brigadir Yosua. Sebelum proses otopsi ulang dilakukan, keluarga Brigadir Yosua sempat diizinkan masuk untuk melakukan doa bersama di depan peti jenazah. Meski tak bisa ikut ke ruang otopsi, keluarga berharap semua tim yang bertugas bisa melaksanakan tugasnya dengan independen. Nggak ikut ke ruang otopsi nanti biar nggak ada istilahnya gangguan, biar mereka bekerja secara independen gitu. Berarti keluarga tidak diizinkan masuk ke ruang otopsi. Berarti satu perwakilan pun tidak ada atau gimana? Ada dari Dinas Kesehatan juga, dari Bidan Lina, perwakilan dari keluarga. Berarti tidak diperbolehkan karena ada alasan tertentu. Alasannya apa sih Tante? Harus dari medis gitu. Gitu ya. Tapi pihak keluarga menerima Menerima. Sampel hasil otopsi ulang Brigadir Yosua akan dikirim ke RSCM di Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan hasil otopsi ulang akan dibuka ke publik. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyatakan hasil otopsi ulang Brigadir Yosua akan diungkap di sidang pengadilan. Demikian juga hari ini telah dilaksanakan otopsi ulang dan tentunya juga pada saatnya akan disampaikan ke publik. Jadi saya kira semua kegiatan-kegiatan tersebut tentunya menjadi perhatian publik dan kita minta untuk semuanya ikut mengawasi sehingga transparansi, akuntabilitas dari hasil yang kita harapkan yang tentunya akan dipertanggungjawabkan ke publik betul-betul bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan memenuhi rasa keadilan yang tentunya ditunggu oleh publik. Saya kira kita tunggu hasilnya dan mudah-mudahan semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Proses otopsi ulang Brigadir Yosua dilakukan oleh 7 ahli forensik dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia. Tim ini dipimpin oleh Kepala Departemen Forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Ade Firmansyah Sugiharto. Ade Firmansyah sendiri merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hasil otopsi ulang jenazah Brigadir Yosua ini akan menjadi dasar penyidikan kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Selain melibatkan tim forensik independen, otopsi ulang ini juga diawasi Komnas HAM dan Kompolnas. Tim Liputan Kompas TV. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini pasca otopsi ulang Brigadir Yosua, sudah ada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga di Jambi. Dian, pasca otopsi, apa sekiranya yang masih ditunggu hingga saat ini oleh pihak keluarga, Dian? Tentu saja pihak keluarga masih akan menunggu hasil otopsi ulang yang pagi tadi sudah dilakukan oleh tim forensik independen, Cynthia. Dan sudah disampaikan juga oleh Ketua Tim Forensik, Dr. Ade Firmansyah, bahwa nantinya hasil otopsi ulang yang tadi sudah dilakukan, ini baru akan diketahui hasilnya sekitar 2-3 bulan mendatang begitu. Karena memang ada sejumlah hal yang perlu diperiksa atau diteliti lebih lanjut. Nanti akan memeriksa sampel jaringan, memakan waktu sekitar 2-4 minggu, kemudian akan dilanjut dengan pengolahan data serta diskusi dengan ketujuh tim forensik. Ini juga akan memakan waktu sekitar 4-8 minggu tadi disampaikan. Jadi memang waktu tunggu untuk hasil otopsi masih cukup panjang, Cynthia. Karenanya dalam proses menunggu ini pihak keluarga juga akan memantau proses penyidikan yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak Barreskrim dan juga pihak-pihak independen lainnya seperti Kompolnas dan juga Komnas HAM. Kita tahu bahwa penyidikan di Komnas HAM ini juga masih terus berlangsung. Sebenarnya pada prinsipnya yang diharapkan keluarga adalah baik itu otopsi ulang yang dilakukan maupun penyidikan yang sedang berlangsung, ini nantinya bisa mengungkap penyebab kematian dari anak mereka yakni Brigadir Yosua. Nah, dalam masa tunggu ini juga tentu saja pihak keluarga akan mempersiapkan diri apakah nantinya masih diperlukan dilakukan pemeriksaan atau dipanggil oleh berbagai pihak, contohnya penyidik Barreskrim, Kompolnas atau Komnas HAM, karena sekali lagi penyidikan masih terus bergulir, Cynthia.
Ya, Dian, apa janji polisi terkait dengan hasil otopsi ini? Tentu kita tahu bahwa masih ada beberapa pekan untuk mengetahui hasilnya. Bentuk transparansinya nantinya akan seperti apa, Dian? Ya, yang dijanjikan pihak kepolisian tidak hanya kepada keluarga tapi juga kepada publik berkali-kali adalah ya akan mengungkap kasus ini secara terang benderang, Cynthia. Dan pelaksanaan otopsi ini juga menjadi bagian atau cara disampaikan adalah komitmen dari kepolisian untuk mengungkap kasus ini berbasis ilmiah, karena seperti yang kita ketahui bahwa memang kasus kematian Brigadir Yosua ini sudah berkembang di publik dengan berbagai spekulasi. Nah, itulah yang nampaknya memang akan diredam, yang ingin diredam oleh pihak kepolisian. Nah, seperti apa transparansinya ini tentu masih akan kita pantau proses yang akan dilakukan oleh tim kepolisian. Apalagi pada siang hari tadi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa otopsi yang sesungguhnya ini dilakukan dengan tujuan supaya hasilnya bisa secara transparan diinformasikan kepada pihak keluarga, tetapi tadi disampaikan oleh Irjen Dedi bahwa kalaupun nanti hasilnya keluar, ini akses yang akan diberikan hanya kepada penyidik saja nanti hasil otopsinya. Tetapi Kapolri juga menjanjikan bahwa nantinya hasil otopsi ini akan disampaikan kepada publik. Jadi kita nantikan bersama nanti bagaimana perkembangannya. Cynthia. Baik. Terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Jambi. Selamat malam Dian, terima kasih.